Yo kalau lah lama kan ingin bertambah tak? Ibu bertambah makan nasi apa? Lama. Yo ya. Yo kalau lama ingin Tambah. Yo kalau lah lama beribadah, aku ingin banyak beribadah. Atau kau ingin minta awak dia Allah tanamkan itu lazat di dalam diri aku beramal kuah. Kalau nak ada terasa lama ibadah aku menonton di masa itu sendiri. Jadi kalau lama ingin mata-mata, maka baru di bulan Ramadan itu ibadah aku meningkat daripada hari yang lain. Tambah hari demi hari ibadah aku bertambah. Kemudian Nabi, wa balighana lailatul qadar, dan bersujulah kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Bersujulah Lailatul Qadar itu ketika beribadah. Bersujulah lo amunoyo. Wala lo Lailatul Qadar itu nak ciato sebalik bedo. Bersujulah Lailatul Qadar itu ketika beribadah. Doa ini pokoknya Allahumma barik lana fi sahri Ramadan wa balighna lailatul qadar. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan dan sampaikan kami malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang kedua doa diperbanyak bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada coba tarawih. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Artinya Ustaz, artinya. Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, Tuhanku engkau maha pemaaf lagi maha mulia. Fa'fu anni, maafkanlah ya Allah, karena engkau adalah yang mencintai kemaafan. Ada tujuannya. Yang ketiga doa yang diajarkan oleh Nabi perbanyak bulan Ramadan adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta keridhaan Engkau ya Allah, dan aku minta surga. Minta ridha Allah, minta surga Allah. Jadi minta tidak tanggung-tanggung, yang tertanggung minta. Minta lalu itu surga Engkau ya Allah. Tapi itu dia. Surga minta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, mau melindungi Engkau dari kejahatan atau dari dahsyatnya api neraka. Bila baca Ustaz sudah salat? Yang malam dan pagi sore bila bisa selama bulan Ramadan itu diperbanyak. Tapi ada doa yang maksurat namanya. Doa yang dibaca-baca oleh Nabi, yang diajarkan kepada awak, dan awak pun diajarkan untuk memperbanyak. Apa kata Rasul dalam hadis? Ada 4 doa yang dibaca Nabi dan 4 macam permintaan Nabi kepada Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ada tak Nabi tahu? Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku minta Engkau ya Allah, tenangkan jiwamu ya Allah. Nabi majakan awak minta Allah untuk jiwaku karena hatiku tenang. Kenapa Nabi meminta kepada Allah untuk hati supaya tenang dan tenang? Karena hatiku adalah ibarat sultan, raja. Di dalam diri dari jongkak kaki sampai jongkak kepala, rajunya adalah hatiku. Maka hatiku dulu yang minta kepada Allah. Kalau hatiku lah tenang, kalau hatiku lah tenteram, kalau jiwa ku lah selesai, maka surga terasa di waktu dunia. Apa ya? Surga di dunia apa? Nama surga dunia ketenangan hati. Karena hati tenang, kau belum tentukan dia harap tu banyak. Mungkin ada sebagian orang beranggapan bara laksana hati kalau awak jadi orang kayo. Itu lah. Ada orang bayar. Jadi orang yang di otogaga rumahnya mewah, orang kemaka bayar, penganawan bara laksana hati awak kalau jadi orang kayo. Menurut awak kayo itu bisa mendatangkan ketenangan hati. Kayo itu menenangkan hati. Ada orang kayo susah. Aku susah. Susah tina. Piti lah ya, antara lain piti. Aku susah.
Kali makan. Biasa. Piti banyak. Ada orang kaya kono susahnya karena banyak piti datang dulu ke Bali. Awak tak ada susah, tak ada piti kan tak ada piti kembali. Nyo banyak piti datang dulu ke Bali lain. Ada orang kaya kok pandai sakit atau sama akanyo sakit mau datang jiwanya karena bagai utang banyak. Orang kaya banyak tahu. Orang kaya ada utang, bagai utang tu sekitar. Atau orang kaya orang susah tu bagai piti orang banyak piti awak banyak kurang. Itu piti orang banyak jawab, piti orang banyak jawab, piti orang banyak jawab, jawab banyak kurang. Asli itu kurang. Ada orang kaya yang susah makan. Dan dimakan banyak. Selera pun nak buah. Atau selera nak buah. Dan dimakan banyak larang pantang. Dan boleh dimakan nasi putih itu batimbang pakai yai putih saja. Wah, makan. Padahal nak kena balik binti banyak. Sambuh tapi tidak dimakan susah. Jadi itu. Ada orang susah lalu macam-macam maka ketenangan jiwa itu belum tentu milik si kaya. Ada orang yang berangan-angan kalaulah dapat pangkat jabatan di sini tuyo sanang naraswat. Jangan dia menyangka di situ maka hati tanah lu kajalah pangkat jabatan itu dengan sekuat tenaga. Setelah bertemu dah dulu bertampil tenang jiwa siang malam berusaha sebab selalu dintai-intai di kadang-kadang mereka situ hari. Mana ketenangan jiwa masuk. Nah ketenangan jiwa itu Allah dan bahagia karena Allah lah yang membolak-balikan hati awak. Allah yang berkuasa memasukkan sakinah mawadah dalam hati awak. Maka Nabi mengajarkan mintalah kepada Allah. Maka harap tobano kayu banyak belum tentu hati tanah, pakai jabatan dan tinggal tentu jiwa akan terang. Kenapa? Ketenangan jiwa belum tentu ada di harta yang banyak, ketenangan hati belum tentu ada pada pakai jabatan yang tinggi. Orang miskin pun bisa mendapatkan ketenangan itu. Ada karena Allah lah yang memasukkan rasulullah. Aku minta pada Allah. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi hati kita manusia kepada 3 macam. Ada hati kita kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang namanya hati yang qalbul marid. Qalbul marid. Ada yang disebut dengan qalbul salim. Hati awak yang marid, entah marid, entah maid atau salim. Apa itu yang namanya qalbun salim? Hati yang selamat sejahtera. Ini yang disebut Allah dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada sebelum Quran itu hati yang selamat, hati yang bersih dari segala macam penyakit hati. Apa tanda hati wa salim Ustaz? Satu tanda hati wa salim adalah ada rasa takut dengan Allah, ada rasa takut di atas azab Allah. Ini takut orang Allah hati wa. Kalau takut kepada Allah berarti salim hati wa. Lain takut dengan azab Allah. Kalau takut dengan azab Allah menandakan hati salim. Ketika lah tanam merasa takut dengan azab Allah, buahnya dari semua itu adalah kita akan menjaga diri jangan sampai awak diazab oleh Allah. Kapan aku tanya ke ibu? Cuma tanya kalau lupa ibu bukan apa ya? Asabak awak kau dimasuk Allah ke dalam neraka. Ada tekanan. Musuh banyak. Siapa yang musuh? Ibu banyak musuh. Kasihan musuh banyak. Allah nak. Kelaki bang. Laki lah pahin, aduh, ada soleh tu. Dah pahin laki. Sana nak baru. Ya lah tu. Ada luar sasa. Ada nak ada luar sasa barang bisa yo. Ya. Menyampi ni yang kedua. Tagah nak surau. Awak
dimasuk dalam neraka tu, awak masuk neraka tu kira-kira masuk surang atau dimasukkan. Akhirnya mau turun ibu memilih apa? Kata jumpa ibu masuk surang atau dimasukkan? Surang. Surang tujuh ibu. Dia masuk neraka tu dimasukkan atau masuk surang sih. Nah, baik katanya itu maka bertanya kepada ibu mana kasih ibu neraka itu masuk surang atau dimasukkan? Gua saja wajib pikir wah Ustaz Pak. Kalau dia masuk surang Ustaz, masuk neraka itu bayar masuk surang bayar masuk anak ketujuh dia wah. Jadi masuk surga. Kalau masuk surga itu yalah masuk surang saja Ustaz dia apa masuk. Ada. Ini kau masuk neraka. Jadi awak masuk neraka itu dimasukkan dengan penuh neraka. Siapa punya neraka tu? Punya neraka dah tahu. Allah. Tak punya neraka tu. Jadi yang memasuk awak ke neraka itu siapa? Ya Allah karena dia yang punya neraka. Akhirnya dan awak kata, sebab awakku sampai dimasuk Allah ke neraka itu sebab ada Dosa. Mas sama-sama banyak dosa. Melawan laki. Orang masuk neraka dia banyak dosa. Kalau kita dosa masuk neraka ya. Ya. Iya. Dia punya. Pokoknya orang masuk neraka tu dia dosa banyak kita masuk neraka. Cuma lamu swantanya leh. Semua awak kau berbuat baju awak kau dipinjam dia orang baju baru balik baru ketujuh barang jawab di salahnya orang lalu baju kau di salah orang sehari menjalan tapi seminggu dibawa dia dia ketujuh lo ni no pakai no lalu siang malam pakai sampai cabik baju lah kalam dia kumur daki lalu lah cabik tu leh atau aduh baju kan salah orang lah kalam daki cabik tidak cuma lah kalam sedaki kira-kira timur dia baju tu langsung simpan atau rendam dulu. Rendam mau rendam dulu. Tentu sahabat habis daki nak kalam tu Nah, awak saudara kau baik dulu. Kalau seketik noda dari keibadan, ayo seketik. Lo masuk neraka kalau kalam, tu lah mau rendam tu sudah. Ayo pilih sila. Dan lah mau rendam atau sebentar rendam. Tidak celah. Tidak rendam sama sekali. Nah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, man isfaqa minan nar intaha anisahwat. Siapa yang takut dengan neraka, maka tolong tahanlah kehendak nafsunya. Jadi awak sampai berbuat dosa itu karena dorongan hawa nafsu. Jadi dosa kau di mana pergi dosa? Lihat kan ini kan banyak dosa, ada dosa itu di mana pergi? Ada ibu dosa pergi buat? Tak. Dosa berbuat. Dosa berbuat. Surau dia tu. Oh ini dosa sih. Dosa berbuat seberang. Bukan kayaknya ada dosa. Dosa itu lima si banyak. Jadi dosa itu dapat jawab karena awak mendurhakai Allah. Itu dosa itu kan karena awak meninggalkan dari surga mengarajon yang ditagak. Hasil dari mengarajon yang ditagak sebut dengan doa. Hasil dari mengarajon yang diperintah sebut dengan doa. Jadi dosa itu sumbernya dari awak mendurhakai Allah. Kapan awak dikatakan durhaka kepada Allah? Kalau dari surga Allah tidak kerajaan itu durhaka. Kalau dari dilarang oleh Allah awak kerajaan maka dapat dosa. Maka pernah sampaikan Allah itu tidak akan pernah memasukkan awak pada neraka kalaulah awak tidak berdosa. Itu dua. Dan Allah itu tidak akan pernah murka kepada siapapun kalaulah manusia itu tidak durhaka. Bila Allah itu murka kawan, kalau awak durhaka. Dan ingin awak tu wangi kawan, maka jangan durhaka.
Kalau Allah murka, pasti dia awak durhaka kepadanya. Itu kok adil Allah tibi. Allah nak pernah masuk orang ke neraka sembarang saja. Kecuali orang kau punya dosa. Dan maka Allah tidak akan pernah murka kepada siapapun kecuali manusia itulah yang durhaka kepadanya. Jadi suruh dan dikerajaan dan ditagah dan tiga itu ialah maka awak masuk ke dalam neraka. Jadi maknanya kenapa kita masuk Allah ke neraka? Karena punya dosa. Kenapa kita sampai punya dosa? Karena kita durhaka. Kenapa kita durhaka? Perintah nak kerajaan tagah dapat tinggal. Kenapa kita sampai mengerajaan yang ditagah Allah? Kenapa kita sampai mengerajaan yang dilarang Allah? Kenapa kita sampai meninggalkan disuruh? Karena hawa nafsu. Aku nafsu pun dimimpian, ditahan, ada. Dikekang keinginan nafsu. Jadi bunuhlah nafsu. Hanya dibimbing dakwah. Apa begitu? Itu kan. Jadi balik udah kaji balik. Jadi doa hati kata Ibnu Qayyim al-Jauzi yang pertama ada namanya qalbun salim. Tandanya adalah ada rasa takut di dalam hatiku kepada Allah, kepada azab Allah. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan kalau awak kau beribadah, al-ibadatu salasatu asnaf. Kalau manusia kau beribadah, 3 macam motivasinya. Satu, ada orang beribadah sinfun ya'budun Allah ala sabil khauf. Ada awak kau nak mau datang ke masyarakat surau berjemaah, baca Quran, zikir dan puasa dan sebagainya. Semua itu kita lakukan dengan rasa takut dengan azab Allah. Awak kalau tak sembahyang masuk Allah ke neraka kurang. Awak kalau tak buat ibadah, awak disiksa Allah. Adik takut dengan azab Allah tu maka awak beribadah. Oh ya. Kan ada orang bilang orang dinaka surau ini takut nak masuk neraka itu. Tahu pun neraka, yo bilor. Datang mau disusun telinga kok kedua terang neraka. Bujur neraka. Itulah. Itu loh kok telinga tu kecil orang sejuk nak puluh. Itu dah runa nana. Ini nak puluh. Ini nak puluh tidak. Nak puluh bisa didengar ya. Cuma mendengarnya punya api yang sedang berkobar. Ada yang kedua sinfun yang Allah ala sabilur raja. Ada sebagian orang namun dia rukuk sujud beribadah kepada Allah. Semua itu dia lakukan karena ada yang dia harapkan. Dia mengharapkan surga di balik amal. Jadi apapun amal yang dilakukan, harapannya kepada amal adalah memasukkan dia ke dalam surga. Kamu sholat, ya kamu masuk surga ya kan? Kamu diningin ibu kamu bersolat, jadi masuk surga. Harapannya mudah-mudahan amal kumata di surga ya kan? Ini namanya amal roja, bukan rujak. Beda roja rujak. Ya rujak. Rujaknya dari buah rujak. Rujak itu makanan buahan yang dicampur kemudian asam dan ketujuan dari orang senang makan buah. Senang hidap Lah balik kami senang. Balik senang. Itu namanya rujak. Itu rojak harapan. Rojak. Ini beramal karena ingin masuk surga. Tapi ada sinfun ya'budun Allah ala sabil hubi. Ada orang beramal bukan karena dorongan takut dengan neraka. Ada orang beramal bukan karena mengharapkan surga, tapi dia beramal karena dasar cintanya dan mahabbahnya kepada Allah. Itulah ibadah yang paling tinggi nilainya. Bukan karena takut dimasuk Allah ke neraka, bukan karena mengharapkan diri masuk surga dengan amal, tapi dia beramal patuh kepada Allah karena dorongan cinta. Kalau laju cinta orang di situlah akan terasa lezatnya amal, terasa sadar. Gua bayangin, ibu dicuri dia sayang banget ke cucu, lalu dicuri cucu sakit itu tidak, mangi itu tidak, tidak, sebab cium no, awak orang yang sayang, cium. Salah tiap badan kalau orang dan buat sayangi menyuruh awak bawa kerajaan tidak. Kerajaan. Awak pinggang pula sakit, pula sasa. Cucu punya sebenarnya sayang, sulang tu cucu sebenarnya sayang pak. Permintanya ada nenek.
Apa jadi kudu nek? Suruh jadi kudu Itu kedua punggung awak Tidur. Pinggang ya awak ko sayang aja. Kau turun jorok. Maka namu amarajo dan suruh di dong. Di awak sah. Ikhlas sama ikhlas. Jadi kalau lah cinta berdasar awak beramal, kau amal kau ikhlas. Ya. Tapi kalau lah kena ada harapan dan kena takut sesuatu maka awak beramal, maka amal kita itu tidak ikhlas. Kalau ibu tapi neraka beramal ikhlas. Karena Allah tekan neraka beramal. Nah, kalau udah kau beramal kena neraka, tentu amalnya kena neraka. Dia kena Allah dong. Neraka itu siapa? Makhluk Allah. Makhluk Allah. Kalau dia beramal, dia kerjakan semua perintah Allah, tapi dia takut bukan Allah, tapi karena Allah punya neraka. Maka setiap dia beramal, yang dia bayangkan adalah neraka Allah. Maka kualitas ibadah kurang ada. Ada orang kerajo dia tidak cinta, ada orang kerajo dia kena azab, dia kena takut. Aku berbeda kerajo ini, berbeda hasilnya. Ada. Walau awak sedang begitu kalau ada orang punya tetangga baru kalau mula tetangga kenapa jawab beda daripada orang lain? Bedanya tetangga aku sabana patu sabana panului bana wajib biniyo. Pokoknya dan suruh biniyo kita gadang saya sampai gazet nyu karajon sadualahnya. Karajon biniyo nyu karajon biniyo nak do karajon duduk sanang si rumah. Bayang-bayang kisah. Bayang kecil. Tapi bila kino kalau masih mungkin karajo biniyo kakok karajo kakok sila karajo rumah tangga nyu nak ngakui bini dah satu. Kalau nampak musuh dia tutupkan heran. Yo hebat apa ayah hebat ibu kurang laki. Sekali sepanjang kau buang-buang selama kau mau ijong dan buang kini kau sudah mau laki-laki boleh buah. Sabana elok sabana panurui kepadobi. Tapi awak nak tahu kenapa dia patua? Kenapa dia turi ada kecil bininya tu? Bisa jadi kena cinta, bisa jadi kena takut. Pasal. Iwak kian di tiba tapi badan kau bininya. Kiro no nampak awak bininya kau mau menciptakan sapu. Saya pernah ngapain doa. Ternyata lagi patuh. Bukan karena cinta tapi karena tangkai sapu. Itu kalau nak mau bayar tangkai sapu. Ini kerajojo. Kiro-kiro kerajojo di tangkai sapu itu ikhlas tidak. Karena yang menyuruh atau karena tangkai sapu. Karena sapu. Itulah orang beramal. Orang beramal karena takut neraka. Dia beramal karena ada neraka. Kalau nak neraka itu tak boleh beramal loh. Jadi dia beramal bukan karena Allah, tapi karena neraka Allah. Jadi dan ikhlas dan setia amal itu adalah bukan karena neraka, bukan karena makhluk yang namanya surga, tapi memang karena Allah. Lalu apa yang minta Nabi kedua kepada Allah? Wa tu'minu bi liqa'ika. Ya Allah, berimanlah hamba ketika hamba kembali kepada Engkau ya Allah. Minta Allah balik Allah itu dalam keadaan beriman, datang ke dunia kau dulu dalam keadaan suci ya Allah. Kemudian ternoda dengan perbuatan macam-macam perbuatan dosa. Kami bertobat itu kepada Allah, balik kepada Allah dalam keadaan beriman. Kenapa banyak orang yang balik kepada Allah tidak beriman? Maka kita minta kepada Allah supaya kita ketemu Allah nanti dalam keadaan beriman. Kemudian wa tardha bi qadaika. Ya Allah, regalah redha ya Allah di atas ketentuan Engkau. Bahwa kena redha dari ketetapan Allah kawak Tuhan. Awak redha kalau ketetapan Allah tu dan ketujuh dia. Dan awak sulit untuk menerimanya kalaulah ketetapan Allah dan tidak ketujuh dia. Kan ada dua ketetapan Allah. Itu kan ada ketetapan Allah tu. Ada sehat, ada sakit. Kalau ibu suruh memilih mana ketujuh dia, sehat atau Sehat. Sakit lah. Sakit atau ketujuh dah, sehat sila. Sehat terus. Sehat terus.
Kayu cuma saya mang 7.000. Ayo. Ayo, baca beda. Aku itu kelamat Jawa Allah akan menetapkan untuk masing-masing awak kan dua. Maka awak jangan pilih cie terima kedua yo. Mana dua wow. Allah tetapkan namanya takdir baik dan ada takdir buruk sehat baik buruk sakit takdir buruk. Apakah yang sehat juga terima? Nah, sakit terima juga. Sebab kalau keduanya itu datang dari Allah. Maka karena dia datang dari Allah, Allah tetapkan untuk masing awak maka wajib menerima. Sakit datang menerima juga, sehat datang menerima juga. Cara menerima lah yang beda. Aku perlu. Kalau sehat yang ditimbulkan Allah kita terima. Cara menerima juga dengan syukur. Kalau sakit ditimbulkan Allah kita terima juga. Cara menerimanya dengan sabar. Orang yang bersyukur di atas nikmat, orang yang bersabar di atas ujian di atas musibah, itulah orang yang waqardu bi qadaillah, orang yang redha dengan ketentuan Allah. Allah itu minta kepada Allah, waqardu bi qadaillah, redha lah dengan ketentuan Allah. Dia awak kalau nak sana redha awak, kalau nak sana tidak mau memberikan wujud awak terima. Maka ini diberikan Allah pada pasangan ada sehat ada sakit. Kalau nak saya sakit pada doa Ustaz lupu awak. Kalau sehat sebadan ribu nak kata Rasul dia awak dak kadang yang sehat. Kata Rasul dah. Jadi dengan ada sakit di situ sama Rasul kadang yang sehat. Tanya oleh ibu kurang sakit itu ingin mana sehat. Ketika sakit di situ deh terus badan kini kuah. Kalau badan kini kuah. Maka itu kata-kata keluar karena ketika sakit terasulah gadang nikmat sehat. Ketika sehat terasuh dari sehat itu kebanyakan orang sehat. Lala sendiri. Kalau sakit baru ingin datang beribadah, ingin sujud kepada Allah. Ketika sehat datang aja Allah. Kenapa? Karena tidak terasa gadang nikmat sehat. Atu bunuhnya sakit dari Allah tu dengan sakit terasa ketika nikmat sehat. Yo nikmat Allah kamu ketika hilang baru terasa gadang nikmat. Kadang arti kalau nyadu jawab tidak. Boy punya laki kudu rumah si terima. Apa kena? Sampai mengenal. Siang malam rumah si terima. Sampai pengenal. Dan itu arti terasa nikmat tu. Tapi kalau hilang laki itu baru terasa. Lagang nak do kawan. Baru udah-udahi. Kita udah di rumah malah mengisi kerja. Itu udah baik. Udah ya orang iyo jadi baru. Sudah pulang ya. Itu nikmat Allah. Bukan yang sedang adu nak terasa gadang artinya. Tapi ketikanya lah David dan punya baru terasa. Udah itu sehat. Ada redha dengan ketentuan Allah. Kemudian ada minta kepada Allah tu, wattaqna bi ataika ya Allah. Agi alamu sifat qanaah ya qanaah alamu ya Allah. Menerima pemberian itu. Wattaqna bi ataika. Qanaah awak menerima pemberian Allah. Karena pemberian Allah itu tidak samu kepada awak tu. Karena jauh bisa samu tapi hasil akan samu. Nah awal ditutupi bahwa menerima ko dengan kona ayu tapi robi dunia berkona ado ike ulama dunia ko dengan sifat kona tu merasa cukui mana dari Allah kau cukui awak saya selamat dari serakah menjadi orang bersyukur awak atu dengan kona kalau ndak kona awak serakah ya kona tubuh merasa cukui kadang awak kau mencari dari orang maka di situ kadang hilang pada. Kadang di orang banyak dapat sekete, orang bandiang dan dapat di orang. Tu yo kadang orang. Maka hilang semua. Pada adalah jangan dibanding-banding dengan punya awak dengan punya orang. Bandiang dah cuma bandiang dan dia awak punya di bawah dia awak. Itu di sini bersyukur. Kalau bandiang dan letih dia awak, hilanglah rasa hilanglah syukur akan muncullah serakah. Ini bawah Pak ya. Lalu Bapak Ibu jemaah yang muliakan Allah.
Lari, jadi jatuh. Senyap petang. Jadi kata ulama ini, awak kalau berdoa kau rasa ada. Nanti jangan baik. Allah meminta Allah menyuruh awak udhu'uni astajab lakum ya Allah. Minta kalian mau bagi. Lama minta kepada Allah dan lagi ya Allah. Aliko jangan sampai merusak kau. Berarti ada yang kurang kalau doa dan dikabulkan Allah. Jadi kecil Allah tu tak menangah dan kecil Allah tu ikan jauh. Itu kan Allah menyuruh minta kalian kadang mau bagi ya Allah. Jadi lawan minta siang malam bukan pagi nak minta. Tapi nak minta pun tak ada di Allah tu. Apa? Masih mati kepada Allah ni. Kalau nyampang dan kita minta pun tak pernah dikabulkan Allah, tetap kita punya akhlak secara batinnya kepada Allah. Agar batin awak. Kalau lah awak minta kau lacok bagi siang malam kau minta begitu kena berlaku. Ternyata tak ada dia Allah. Pertama, yakinlah awak. Bisa jadi dan kita minta kepada Allah ternyata sesuatu yang tak elok untuk awak. Caranya kalau awak minta pun dan lagi Allah, tandangkan di dalam hati kau bisa kepada Allah. Maka sebab nak minta pun dan lagi Allah, bisa jadi dan awak minta ke sesuatu yang tak elok. Allah tidak akan pernah memberikan yang tak elok untuk awak. Dia awak tak tahu minta-minta. Ya, nuri awak elok, nuri Allah tak elok. Atau aku nak lagi Allah awak anak minta. Bisa jadi. Dan awak minta, kau nuri awak elok, ternyata nuri Allah tak elok. Jadi contoh. Awak diberikan Allah anak laki-laki. Itu minta ya Allah, dia lalu nak kursi. Yang kedua, pistolnya keluar. Laki-laki dulu. Minta ya Allah minta bagi siang malam dalam suci Allah. Minta lah muana beri. Yang ketiga, laki-laki yo. Rasul kita kampung kok. Minta ya Allah. Minta aku nak kursi siang malam macam-macam susah. Tapi keluar. Laki dia. Apa beda laki. Langsung sejak anak kedua doa doa. Dan dua anak kedua, dua anak ketiga dan kampung tak dikabulkan Allah. Sikap kepada Allah. Karena tiga kali minta doa. Anak pertama, kedua, anak pertama ya tidak. Kedua, tidak jauh. Dan ketiga, dan yang sampai berarti Allah malah meminta Allah anak laki-laki, menurut Allah anak laki-laki pun anak kursi pun cucu. Sebab kalau ekor menjagonya barek, ekor mana mudarat daripada manfaatnya. Kalau ekor dah cucu, dan cucu ekor anak laki-laki. Atau apa lagi anak laki-laki macam-macam cara. Waktu makan sayur ikut koko cara betul juga. Macam-macam. Tapi sadolah cara cuba teori yang diperhatikan. Nak dua jalan jualan kampung doh. Maka tetaplah kita bersama kepada Allah. Mungkin bisa jadi Allah tahu bahawa anak manusia pun nak cucu dia buat laki-laki pun nak cucu. Atau kalau dia itulah. Kalau manusia kan bayar dulu. Anak kedua ni, kalau permintaan awak nak kunjung diberikan Allah, bisa jadi dan kita minta pesan aja. Allah menunda-nunda mati untuk awak. Kalau Allah tu tahu, kalau awak minta langsung lagi aku kurang pun kena apa pun kena kamu boleh berhubung juga boleh. Ada seorang Allah tu sanang menjadi awak meminta-minta kanyu tu Allah tu sanang. Berinti-inti awak kanyu tu Allah sanang. Tak semua jawab. Awak kalau coknya orang minta awak hanya. Pagi datang, sore datang, siang datang, lawan dia. Ini sudah, tapi juga naik gula darah balik. Kalau Allah tidak, semakin dah coba minta, senang. Ada Allah, namun dia bahagia kerana kita minta, Allah sengaja menunda-nunda supaya kita lebih giat, lebih semangat, lebih rajin meminta. Itu iman. Dan ketiga, kalau permintaan awak nak kunjung diberikan Allah, bisa jadi antara yang kita minta dengan takdir Allah berlawanan. Yang kita minta banyak, Allah takdir untuk awak sedikit. Mana letak banyak tu sedikit. Kalau bertamu kehendak awak dengan takdir Allah, yang berlaku takdir Allah, maka tanamkan keyakinan Allah pasti memberikan apa yang baik untuk awak. Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan, tapi belum tentu Allah berikan apa yang kita inginkan. Aduh, kalau yang kita inginkan itu, kalau yang mana yang kita butuhkan, pasti diberikan Allah. Itu keinginan awakku kadang-kadang daripada kebutuhan. Kadang yang keinginan awakku ada yang tidak elok untuk awak. Maka Allah tidak
memberikan itu kepada Allah. Nah, jadi memang dalam meminta yang pertama perlu kita perhatikan ada mencari awqatus syarifah. Meminta carilah waktu-waktu yang mulia. Dia tahu waktu yang mulia itu belum? Kayak bilang Arafah, setiap hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ada bisa bilang ada PKJ. 9. Tanggal 9 Zulhijjah. Ambil belok sempat di sini berada. Itu luar biasa waktu yang mulia. Kemudian di bulan Ramadan bagi siapa yang rajin berdoa kepada Allah bulan Ramadan ini. Karena Ramadan itu termasuk waktu yang mulia. Atau hari Jumat. Jadi dalam sebulan, dalam seminggu ada satu hari yang mulia. Hari Jumat itu waktu terbesar peluang dikabulkan oleh doa. Ada atau waktu sahur. Untuk sahur jelang maghrib, sepertiga malam, banyak waktu yang paling rancak. Jelang maghrib. Kemudian atau ada keadaan yang paling mulia, biloro ketika turun hujan. Itu hujan itu cuma hujan ibu. Kalau hujan turun apa itu doa. Ada. Hujan apa itu sibuk semutan. Sibuk jadi hujan pasir ya. Doa semua. Karena waktu hujan apa itu ada waktu yang mulia. Atau khalifah sholawat atau setelah selesai sholat di waktu dan juga dan azan wal iqamah dan di antara azan dan iqamah sudah azan sudah sunat jelang datang iqamah doa. Nah, itu namanya keadaan yang mulia. Yang ketiga ayat mustaqbil kiblah, yaitu kalau doa menghadap kiblah. Udah gini kiblah doa itu ada berdoa. Jadi ketika berdoa penuh adabnya maka mempercepat doa dikabulkan Allah. Kemudian wayarfa'u yadaihi, angkatlah tangan berdoa. Ya, itu adab. Jadi kalau ada angkat tangan sudah beradab. Angkat tangan ketika berdoa. Nabi mencontohkan biaya suyara yang bayar dilipti. Nabi mengangkat tangan temu tinggi angkat tangannya. Sampailah terlihat oleh para sahabat putih ketiak Rasulullah. Itu Nabi meminta kepada Allah. Kalau di awak kan tangan awak bervariasi. Ada yang meminta tangan ada bau sita. Kalau boleh kuku bau doa tangan amat nanya. Kalau dia jadi kalau tidak ada hati. Ayo indah seru. Nabi pakai tangan bangkok sampai Nabi itu berdoa pakai tangan. Dan kelihatan ketiaknya oleh sahabat. Menunjukkan Nabi itu tinggi pakai tangan. Apa pada baju Nabi? Baju. Nabi pakai baju gamis. Bukan buas apa. Jadi dia tinggi pakai tangan, baju pelari suri di belakang semua. Berkumpul dengan baju di ketiak. Aku mau sampai. Abaragi kalau pakai tangan Nabi. Kalau makan Nabi pakai tangan ni kerana apa baju? Tinggi kepala. Cuma kola. Betul tak? Sebab kelihatan oleh para sahabat putihnya ketiak Rasul. Jadi ketiak Nabi itu dia bersih. Beda ketiak awak. Ketiak awak hitam manis masih ketiak. Ada Nabi itu. Kami tu bawa. Ini pakai tangan dia kira-kira itu. Kalau Nabi boleh itu dan awak pun dah usah. Awak tanya ucapan kiri kanan suruh tidak. Dia nampak dia Allah. Ada usaha itu doa. Tak sengaja. Di kilo-kilo saja. Tinggi dia, tinggi pada kepala. Jadi bangkit tangan tu sesuai dengan kebutuhan awak. Yo sabana nampak waswawa yo aru bala di Allah. Itu bangkit tangan tu. Ada. Nah kemudian di samping bangkit tangan, dah selesai berdoa, ayam sahabihima wajah. Kemudian usaplah kedua tangan itu ke muka. Sudah doa itu sunatkan. Sudah. Usap tangan dengan usap muka dengan tangan. Di akhir doa pada akhir doa berkatalah Umar. Karena Rasulullah SAW iza mudayadai fi doa lam yaruduhuma hatta yamsaha bihima wajah. Jadi kata Umar radhiyallahu
Rasulullah itu kalau dia berdoa, dia menyatukan kedua telapak tangannya. Jadi Nabi berdoa menyatukan kedua telapak. Wah, jangan kau doa lu, disatukan kedua. Kenapa disatukan kedua tangannya? Keceburu wang wudu, karena di telapak tangan kita itu ada jumlah Asmaul Husna. Di telapak kiri itu ada pemeliharaan dalam satu arah. Di kanan adalah pemalik, satu tanggal pemalik jumlahnya 99, maka disatukan meminta kepada Allah Tuhan. Itu kata Umar. Rasulullah itu menyatukan kedua tangannya, kemudian dia tidak mengalihkan kedua tangannya sehingga dia menyapu kedua tangan itu akan wajahnya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, nah itu di antara adab-adab awak berdoa kepada Allah. Sehingga ketika berdoa itu kalau perlu adab-adabnya, maka insya Allah yang kita minta diberikan Allah. Tetapi adabnya lah penuh Ustaz, sesuai dengan waktu mulia lagi kita cari keadaan yang mulia lah dulu. Tapi doa awak tak jauh diberikan Allah, tak kunjungnya diminta yang minta diberikan Allah. Maka ketiga tadi adab kepada Allah. Ada kan tadi? Kalau doa nak dikabulkan Allah, itu kena asyik kepada Allah. Sebentar kena ya. Satu, kalau doa aku tak kunjung dikabulkan Allah, satu yakinilah bisa jadi yang kita minta kau nak cocok doa. Iya. Bisa jadi sesuatu yang kita minta kau nak elok doa. Kok nari minta saya dulu Ustaz. Ayo, kita tahu jawab mana nih. Dari muda tidak terima tahu tu. Jadi awak disuruh supaya jangan mulut sakor kepada Allah. Yo. Betul awak kan elok, minta kepada Allah. Larang mu minta siang malam nanti itu boleh. Tapi tidak kunjung diberikan Allah. Ajan sampai orang ngecen Allah tidak mendengar. Jangan sampai ngecen Allah tu pilih. Jangan sampai ngecen Allah tu jadi. Tapi berbuat sakor kepada Allah. Bisa jadi yang mau minta sesuatu yang tidak elok untuk Allah. Itu Allah tak bahagia. Karena Allah tu tahu tentang diri awak tak tahu dulu. Allah lebih tahu diri awak daripada awak sudah. Karena yang menciptakan awak, yang menguasai awak adalah Allah. Allah pasti memberikan yang baik, tapi Allah belum tentu memberikan apa yang kita inginkan. Yang kedua nih, kalau yang paling kita minta dan kunjung diberikan Allah, baik sangka yang kedua adalah bisa jadi yang kita minta sengaja Allah tunda kepada. Kenapa Allah tu sana pada awak minta sana? Berhenti, semakin rajin kita berhenti kerana Allah semakin sana. Itulah yang ketiga, kalau yang yang kita minta sudah dikabulkan Allah. Yang ketiga, yakinilah bisa jadi yang kita minta berlawanan dengan takdir Allah. Kita ditakdirkan Allah punya anak kursi, awak tak laki-laki sudah timbul. Kenapa? Karena takdir Allah berlawanan dengan kehendak. Ketika bertamu kehendak awak dengan takdir Allah, maka yang berlaku adalah takdir Allah. Itu caranya kalau meminta tidak kunjung diberikan Allah. Jadi Bapak Ibu dimaklumkan. Jadi itulah kajian video bagi ini. Jadi di kanak-kanak kalau ngaji besok katanya walia, kaji ibu dalam pek. Tekanan ibu. Tekanan tu Cingkit jawab, kaji ibu lapar ibu tentang doa selesai tu. Kan doa ya. Dia kena bulan Ramadan kodok doa awak dikabulkan Allah, maka pembahasannya tadi ada doa. Bagaimana doa dikabulkan Allah? Ada adab-adabnya. Apa doa berbanyak? Aku sampaikan. Ada juga balik mungkin lagi karena waktu jam 10 lagi nampak lewat. Jadi mudah-mudahan yang itu sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Kita sedang beribadah ibadahnya. Kalau kita beribadah kepadanya dan ketika beribadah kita bertemu dengan Lailatul Qadar, maka nilai ibadah itu seperti kita beribadah selama 83 tahun. Lebih baik pada bulan itu. Walaupun apapun amal awak, saya tidak malam itu di akhir bulan. Ada dikatakan amal malam mulai dari sholat maghrib, sholat isya sampai tadi. Jadi sudah hari sampai fajar, apapun amal kita lakukan,
kalau malam itu turun Lailatul Qadar, nilai amal kita itu sama dengan beramal selama 1000 maka Nabi meningkatkan amalnya di sebelum akhir Ramadan. Ditingkatkan. Kenapa? Nanti supaya kita bertemu Lailatul Qadar, ibadah itu senamanya, maka banyak pululah kita mendapatkan hasilnya. Ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Banyak maaf kita sudah ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.